Bab 2332 Kekaisaran Bulan Gelap 1. Melihat mereka, Zhang Yi menghela napas sedikit lega. Tampaknya Vatikan tidak berbohong, mereka memang dapat berkomunikasi dengan orang-orang bulan. Akan tetapi, lokasi pendaratan kapal perang mereka tampaknya tidak terlalu cocok, karena kebetulan berada di dekat medan perang, dan karenanya diserang tiba-tiba. Legiun Putih menunjukkan rasa hormat yang besar kepada wanita itu, dan Zhang Yi dengan jelas mendengar centaur perak berkata, "Salam, Yang Mulia Penjaga Ketujuh." Jenderal Pelindung Ketujuh Kekaisaran Bulan Cemerlang, Xue Liunian. Dia muncul di medan perang, melihat pemandangan kacau di sekelilingnya, dan kebuntuan antara manusia dan kedua legiun, alisnya pun sedikit berkerut. Lalu, dengan suara yang sangat dingin, dia bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Para anggota legiun kegelapan perlahan mundur, mata mereka dipenuhi kekhawatiran yang jelas. Namun, tak lama kemudian, sebuah kapal perang yang diselimuti awan gelap juga terbang di atasnya. Sekelompok orang misterius berpakaian jubah hitam berhiaskan pola bintang biru turun dari kapal perang. Fisik mereka mirip dengan orang-orang Kekaisaran Bulan Cemerlang, tetapi penampilan mereka sangat berbeda. Orang yang memimpin memiliki rambut putih panjang, tetapi wajahnya diselimuti kegelapan, dan tidak ada yang terlihat kecuali hiasan bulan sabit biru tua di belakang kepalanya. Kekaisaran Bulan Gelap, Pendeta Bulan Hitam ke-6, Xuan Yu Feiming. Para petinggi kedua belah pihak hadir dengan jelas, dan Zhang Yi merasakan aura kuat terpancar dari Xue Liunian dan Xuan Yu Feiming. Akan tetapi, mereka tidak berbahaya. Kedua orang ini tidak menimbulkan ancaman kuat bagi mereka. Mereka tampaknya bertanya-tanya apa tujuan kemunculan para manusia bumi di sini. Zhang Yi langsung berkata dengan lantang kepada mereka, "Kami manusia generasi ke-6 dari bumi. Kami datang ke sini hanya untuk menyelidiki penyebab masalah di bulan. Kami sama sekali tidak berniat buruk." Brian, yang tidak jauh dari lokasi itu, matanya hampir terbelalak ke langit. "Hai bro. Apakah kau berpikir bahwa mereka akan percaya kalau kamu berkata begitu? Kita sudah memusnahkan setidaknya beberapa ribu orang mereka, dan kamu masih berkata bahwa tidak ada niat buruk. Apakah kau benar-benar menganggap bahwa orang bulan itu bodoh? Bagaimanapun, mereka semua sangat berhati-hati dan siap untuk berperang." Tepat pada saat itu, di pihak Kekaisaran Bulan Gelap, Pendeta Bulan Hitam ke-6, Xuan Yu Feiming, mengangguk. "Aku mengerti, sekarang aku paham." Brian terkejut. "Hah? Tidak, apa yang kau mengerti? Apakah semua orang bulan mudah diajak bicara?" Di belakang Xue Liunian, Suster Leibniz melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dan pandangan kesadaran muncul di mata Xue Liunian. "Semuanya hanya salah paham. Pengorbanan hari ini berakhir di sini. Kalian semua boleh pergi." Dengan lambaian tangannya, dia memberi perintah untuk mundur ke pasukan Kekaisaran Bulan Cerah. Di sisi lain, Xuan Yu Feiming juga mengangkat lengan bajunya yang lebar dan memberi isyarat agar bawahannya mundur. Tanpa ragu-ragu, pasukan kedua negara mundur ke arah masing-masing seperti air pasang yang surut. Adegan yang harmonis ini membuat Zhang Yi merasa benar-benar bingung. Tak lama kemudian, orang-orang dari dua kerajaan besar di antara orang bulan tiba di dekatnya. Leibniz melangkah maju dan menjelaskan kepada Zhang Yi dan yang lainnya. "Meskipun kalian mengganggu upacara pengorbanan yang penting, kalian juga membantu prosesnya, jadi para pemimpin Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap tidak akan mempermasalahkan hal ini. Saya sudah memberitahu Putri Xue Liunian tentang tujuan kedatangan kami ke sini, dan dia sangat berterima kasih atas kedatangan kami." Zhang Yi mendengarkan penjelasan Leibniz dengan sedikit bingung. "Itu pengorbanan? Apa artinya perang ini?" Kekayaan pengetahuan tentang zaman kuno muncul dalam pikiran Zhang Yi. Pada masa suku primitif, orang memang mempersembahkan korban kepada para dewa melalui perang dan membunuh tawanan. Dalam sekejap, dia mengerti sesuatu hal lain. Tak heran ketika mereka tiba, kedua pasukan berbalik menyerang mereka. Tampaknya mereka bermaksud mengorbankan kita juga. Sikap Zhang Yi masih sangat sopan. Orang bulan tingginya sekitar sepertiga lebih tinggi daripada manusia biasa. Kedua pemimpin Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap keduanya lebih tinggi satu kepala dari Zhang Yi. Namun ukuran tubuh mereka masih dalam kisaran yang dapat diterima. Xue Liunian secantik boneka yang dipahat oleh seorang maestro. Xuan Yu Feiming sama sekali tidak terlihat wajahnya dengan jelas, tetapi ia memberikan kesan yang lebih misterius. Kedua belah pihak tampaknya tidak akur. Ketika Xue Liunian menatap Xuan Yu Feiming,
matanya dipenuhi cahaya dingin. Kami akan membawa tamu kami dari bumi kembali bersama kami untuk saat ini. Xuan Yu Feiming berkata. Kami juga punya sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Pemandangan itu agak aneh. Zhang Yi tidak tahu apapun tentang orang bulan atau apapun yang terjadi di bulan. Jadi sekarang dia tidak tahu harus memilih apa dan hanya bisa berharap pada orang-orang Vatikan untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Pastor Orion, pendeta disiplin, menyarankan. Bagaimana kalau begini? Kita bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan bergabung dengan Kekaisaran Bulan Cerah, dan yang lainnya dengan Kekaisaran Bulan Gelap. Setelah kita mendengar cerita mereka, kita bisa bersatu kembali. Zhang Yi mengerutkan kening. Membagi pasukan? Meskipun Xuan Yu Feiming memberinya rasa tertekan, dia yakin bahwa dia bisa bertahan jika perkelahian benar-benar terjadi. Lagi pula, Zhang Yi masih punya sejumlah kartu truf dalam lengan bajunya. Oleh karena itu, dia tidak berkeberatan. Bagaimana dengan kelompok orang dari Kolombia? Zhang Yi bertanya. Leibniz berkata. Mereka sudah bergabung dengan kami. Setelah berdiskusi sejenak, semua orang memutuskan bahwa Zhang Yi dan yang lainnya akan pergi ke Kekaisaran Bulan Gelap terlebih dahulu, sementara orang-orang dari gereja Junzeng dan kelompok dari armada Kolombia akan pergi ke Kekaisaran Bulan Cerah. Setelah itu, kedua belah pihak saling bertukar kembali. Setelah mencapai konsensus, kedua pihak berpisah ke arah berlawanan. Zhang Yi, yang bertindak sebagai pemimpin armada, langsung menemui Xuan Yu Feiming dan dengan sopan memperkenalkan dirinya. Aku berasal dari bangsa terkuat di bumi, bangsa bernama Huasu. Namaku Keyes, dan tujuanku datang ke sini adalah untuk menyelidiki perubahan di bulan. Karena kami menemukan bahwa bulan sedang terbelah, dan puing-puingnya mungkin jatuh ke bumi, yang akan memengaruhi kelangsungan hidup kami. Tatapan Xuan Yu Feiming tertuju pada kapal perang besar itu sejenak, sengaja atau tidak sengaja, tetapi hanya sesaat. Dia agak terkejut, tetapi tidak terlalu kaget. Sebagai makhluk peradaban generasi keempat, mereka dan klan Chang Yuan berasal dari era besar yang sama. Mungkin saja mereka berasal dari periode waktu yang berbeda dalam ratusan juta tahun tersebut. Jadi mereka pernah melihat kapal perang super ini sebelumnya. Bahkan mungkin teknologi mereka sudah mencapai level itu. Tawa Xuan Yu Feiming menggelegar. Meskipun berdiri tepat di hadapan Zhang Yi merasa seolah suara itu datang dari tempat yang sangat jauh. Selamat datang di bulan. Saat ini, kami memang sedang menghadapi banyak masalah. Bantuan apapun adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan sekarang. Bab 2333 Kekaisaran Bulan Gelap 2. Zhang Yi menyimpan sang Dreamer raksasa di dimensi alternatifnya sendiri, dan kemudian mengikuti Xuan Yu Feiming dan yang lainnya ke pesawat ruang angkasa mereka. Itu adalah pesawat luar angkasa yang begitu hitam hingga dapat menelan cahaya. Bentuknya sepenuhnya tertutup. Kelihatannya tidak terlalu besar, kira-kira itu seukuran pesawat penumpang manusia. Tetapi setelah diserap oleh seberkas cahaya, mereka menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat luas, hampir seperti istana di awan. Namun, pencahayaan di sini agak redup, dan dekorasinya sebagian besar berwarna biru tua dan gelap. Zhang Yi dan yang lainnya tiba di istana. Xuan Yu Feiming duduk di singgasana di ujung meja, sementara yang lain duduk di bawah. Zhang Yi langsung ke intinya. Kami baru saja tiba di sini dan belum tahu apa-apa. Kalau Anda tidak keberatan, kami akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberitahu kami apa yang sedang terjadi di sini. Xuan Yu Feiming menyuruh seorang pelayan membawakan makanan keruh, yang ditempatkan dalam wadah logam hitam besar. Makanan itu tampak berwarna hijau kebiruan dan isinya tidak diketahui. Makanan itu tidak menyerupai teh, juga tidak terlihat seperti makanan. Jika memang harus menggambarkannya, tampilannya seperti puding tahu yang dimakan manusia. Xuan Yu Feiming angkat bicara. Menurut adat istiadat setempat, tamu dijamu dengan minuman dan makanan. Saya ingin tahu apakah kalian bisa menikmati makanan kami. Zhang Yi tersenyum dan berkata, struktur fisiologis kita berbeda, dan kebiasaan makan kita juga berbeda. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya takut sakit perut nantinya. Fatih duduk di samping, dengan penasaran mengambil wadah itu untuk memeriksanya. Mendengar kata-kata Zhang Yi, ia buru-buru meletakkannya, takut ia akan muntah setelah memakannya. Xuan Yu Feiming tidak mendesaknya, tetapi hanya berkata, di bulan, kuman jauh lebih sedikit daripada di bumi, jadi makanannya benar-benar bersih. Zhang Yi mengangguk, mengingat kata-kata itu, tetapi tetap tidak memakan apapun.
Setelah bertukar basa-basi, kelompok itu masih bertanya tentang perubahan di bulan. Xuan Yu Feiming tidak membuat siapapun penasaran dan menjelaskan masa lalu bulan secara rinci. 3,5 miliar tahun yang lalu, orang-orang Yihen terpecah. Inilah yang dikatakan oleh pemilik chip memori hitam itu. Orang-orang Yihen yang radikal memilih untuk datang ke bulan. Sang pencipta menetapkan aturan bagi peradaban kuno bahwa peradaban tersebut tidak boleh ditemukan oleh umat manusia saat ini. Kebanyakan peradaban kuno memilih bersembunyi di bawah tanah atau di laut dalam, tetapi mereka memilih bersembunyi di sisi terjauh bulan, sehingga mereka tidak akan pernah bisa ditemukan. Seabad yang lalu, pesawat luar angkasa manusia mendarat di bulan, tetapi ingatan para astronaut di dalamnya telah terhapus. Xuan Yu Feiming perlahan dan sengaja menceritakan kisah panjang itu. Suku Yihen jumlahnya sangat sedikit, dan mereka telah mencapai keabadian, sehingga mereka telah melepaskan kemampuan untuk bereproduksi. Namun, mereka membutuhkan bantuan untuk menyegel dewa-dewa Drukhar. Oleh karena itu, mereka menciptakan generasi manusia keempat, ras Yihuan, yang juga dikenal sebagai orang bulan. Mendengar ini, Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk berseru. Generasi keempat ternyata diciptakan oleh orang-orang Yihen? Bukankah itu berarti mereka sama saja dengan sang pencipta? Xuan Yu Feiming tidak tersinggung atau marah setelah mendengar perkataan Zhang Yi tersebut. Yang lain di bawah bereaksi dengan cara yang sama, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Indra bergumam. Bisakah manusia menciptakan manusia baru? Bukankah itu sama saja dengan merampas otoritas para dewa? Jadi, manusia benar-benar bisa menjadi dewa? Lu Keran memiliki pemahaman baru tentang hal ini. Sama seperti manusia dapat menciptakan bentuk kehidupan yang cerdas. Hanya saja, sebelum teknologi mencapai tingkat tertentu, bentuk kehidupan yang cerdas itu belum dapat dianggap sebagai ras manusia yang mandiri. Xuan Yu Feiming mengangguk. Para dewa generasi kedua, klan Yihen, adalah ciptaan yang paling memuaskan sang pencipta. Kekuatan mereka hampir setara dengan sang pencipta. Justru karena itulah mereka menyadari ketidakbermaknaan hidup mereka dan memilih untuk bersama-sama kembali ke eter. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Jadi, kaum radikal yang memilih datang ke bulan sebenarnya tidak sempurna? Bukan itu masalahnya. Mereka hanya mengembangkan kesadaran diri dan berusaha menemukan makna dalam kehidupan mereka." Jawab Xuan Yu Feiming. Kerumunan itu terdiam cukup lama dan terus mendengarkan ceritanya. Setelah mengalami perubahan di dunia, kalian seharusnya sudah tahu tentang keberadaan para dewa Druk. Masih ada 7 dewa Druk terkuat di dunia saat ini. Yang disegel di bulan bernama Samael. Itu memang nama yang didengar Zhang Yi. Lagi pula, mekanisme penerjemahannya sangat cerdas. Kekuatan Samael sangat dahsyat. Sehingga bangsa Yihen kuno harus menggunakan kehidupan abadi mereka untuk menyegelnya. Dia lalu tersenyum dan menatap semua orang yang hadir. Tahukah kalian bagaimana segel itu dibuat? Zhang Yi berkata, "Tidak mungkin aku tahu. Kamu hanya menanyakan omong kosong." Setelah berpikir sejenak, Indra tersenyum lembut dan berkata dengan yakin, "Itu sangkar." "Sangkar jenis apa itu?" Xuan Yu Feiming memandang Kaisar Shitian dan bertanya. Indra terdiam sesaat, lalu tersenyum tenang dan berkata, "Tentu saja, itu sangkar yang sangat efektif." Xuan Yu Feiming mengangguk setuju dan memberi isyarat agar Kaisar Shitian berhenti berbicara. Keluarga Drukhar sangat sulit dibunuh, terutama 7 orang terakhir yang selamat. Bahkan sang pencipta pun tidak dapat membunuh mereka. Karena ketujuh orang ini telah mengumpulkan kekuatan dari semua Drukhar. Mereka memiliki kekuatan hidup paling mengerikan di seluruh alam semesta. Mereka bisa melahap segalanya untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, untuk menyegel mereka, kita harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menekan mereka. Segel adalah perwujudan kekuatan. Namun, Drukhar tentu saja dapat menyerap kekuatan penyegel ini juga. Oleh karena itu, seiring waktu, mereka mampu tumbuh lebih kuat dengan menyerap kekuatan penyegel, sementara segel itu sendiri melemah. Mendengar ini, Zhang Yi dan yang lainnya merasa sangat putus asa dan takut. Perasaan ini seperti menambahkan bahan bakar ke api. Seiring berjalannya waktu, keluarga Drukhar akan terus tumbuh lebih kuat lagi. Sama sekali tidak ada metode penyegelan yang benar-benar aman dan tanpa kesalahan. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Jadi, segel di bulan sudah mengendur?" "Itu benar sekali." Xuan Yu Feiming berkata tanpa ragu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
12 Raja Perak dari rasi Hen telah menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menjadi 12 pilar segel, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memperkuat segel tersebut. Namun kekuatan mereka akan semakin melemah, sementara orang-orang Druk yang tersegel akan semakin tumbuh lebih kuat. Begitulah lahirnya Kekaisaran Bulan Cerah. Kekaisaran Bulan Cerah perlu menciptakan benih api, sesekali. Benih api memiliki kekuatan eterik paling murni, dan dikorbankan untuk memperkuat segel. Dahulu, api dinyalakan setiap beberapa ribu tahun sekali. Kemudian, secara bertahap menjadi sekali setiap beberapa ratus tahun. Sekarang, api dikorbankan setiap 30 tahun sekali. Bab 2334 Kekaisaran Bulan Gelap 3. Kata-kata Xuan Yufei Ming perlahan mengungkap misteri yang telah terpendam dalam pikiran Zhang Yi dan lainnya. Jadi perubahan yang terjadi di bulan saat ini disebabkan oleh kurangnya api? Zhang Yi bertanya. Xuan Yufei Ming mengangguk. Kejadian itu terjadi setahun yang lalu. Benih api yang dibudidayakan oleh Kekaisaran Bulan Cerah telah diambil oleh seorang prajurit bayangan dari Kekaisaran Bulan Gelap kita dan memasuki hutan matahari gelap terlarang di bulan. Itu adalah area yang dirusak oleh kehendak spiritual Samael. Begitu para Lunarian memasukinya, mereka akan dirusak, menjadi gila, dan menjadi monster bayangan yang mengerikan. Tanpa dukungan kekuatan api, segel itu mulai mengendur. Secercah kekuatan Samael bocor keluar, menyebabkan bulan hancur. Lagi pula, seluruh bulan ada untuk menyegel Samael. Xuan Yufei Ming membuka tangannya, dan memperlihatkan seluruh bulan yang sangat besar. Retakan yang kalian lihat hanyalah sebagian kecil dari apa yang akan terjadi ke depannya. Jika Samael benar-benar melepaskan segelnya, seluruh bulan akan runtuh seketika. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat mencekam. Informasi ini tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Setelah bulan pecah, ia pasti akan jatuh ke planet bumi. Bahkan asteroid dengan diameter 10 km dapat menyebabkan kepunahan massal reptil generasi kelima. Jika seluruh bulan hancur dan tertarik ke bumi oleh gravitasi, umat manusia pasti akan musnah. Mata Zhang Yi berkedip-kedip hebat, dan rasa takut yang amat sangat muncul dalam dirinya. Bahkan planet bumi tidak aman lagi. Tepat pada saat itu, Yang Sinsin yang duduk di sebelah kanannya menggenggam tangannya. Zhang Yi mendongak dan melihat Yang Sinsin menatapnya. Ia berkata dengan tenang. Jangan terlalu khawatir, saudaraku. Bulan sudah ada selama miliaran tahun. Tidak akan mudah bagi Samael untuk membuka segelnya. Apakah kau lupa apa yang dikatakan klan Naga Qinling? Mendengar ini, Zhang Yi teringat kata-kata yang diucapkan Hou Tu. Penilaian klan Naga Qinling terhadap perubahan bulan adalah bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh peristiwa tersebut dalam jangka pendek. Seperti yang diharapkan, Xuan Yufei Ming juga berkata. Ke-12 Raja Perak masih duduk di tahta perak, jadi tidak perlu khawatir segelnya akan runtuh dalam waktu 100 tahun. Tapi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki setiap kekurangan, sekecil apapun. Kalau tidak, itu seperti memecahkan es. Begitu retakan pertama muncul, retakan lainnya akan lebih cepat hancur. Ada banyak informasi yang bisa didapat, jadi Zhang Yi menggosok pelipisnya. Ya, aku ingin bertanya, apa itu benih api? Dan kenapa bisa hilang? Apakah ada kekuatan lain di bulan ini selain kedua kerajaan di sini? Xuan Yufei Ming menjawab. Tidak ada, hanya terdapat dua ras di bulan. Mengenai tentang hilangnya benih api, itu cerita yang panjang. Zhang Yi sangat menyadari bahwa Xuan Yufei Ming tidak merujuk pada dua negara, melainkan dua ras. Dia mengerutkan kening saat menatap Xuan Yufei Ming, merasakan masih sangat banyak rahasia yang tersembunyi di bulan ini. Maksudmu ada dua ras? Apa maksudnya itu? Bukankah Kekaisaran Bulan Gelap dan Kekaisaran Bulan Cerah keduanya ras generasi keempat? Yang lainnya juga memandang Xuan Yufei Ming, hati mereka dipenuhi keraguan yang mendalam. Xuan Yufei Ming terdiam cukup lama setelah mendengar pertanyaan ini. Setelah beberapa lama, ia mengangkat kepalanya. Wajahnya, yang diselimuti kegelapan dan sama sekali tanpa fitur, menyimpan ekspresi yang mustahil untuk dipahami. Kami semua memang generasi keempat. Namun, mereka diciptakan oleh klan Yihen. Dan sebaliknya, kami diciptakan oleh Samael. Kata-kata ini segera menciptakan suasana tegang di bawah. Brian membentak. Guk, lalu segera melompat dari kursi, mendarat dengan posisi merangkak sambil menatap Xuan Yufei Ming dengan tatapan waspada dan tajam. Saladin dan anak buahnya juga tampak serius,
seolah-olah mereka siap bertarung kapan saja. Zhang Yi mengangkat tangannya dan menenangkan. Jangan gugup, kurasa kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Xuan Yu Feiming. Tidak heran orang-orang dari Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap memberinya perasaan yang sangat berbeda. Terlebih lagi, hubungan mereka tampak tidak harmonis. Tidak heran, 11 Yu Liunian menatap Xuan Yu Feiming dengan waspada dan penolakan. Jadi itu sebabnya. Xuan Yu Feiming menceritakan sejarah mereka. Meskipun sama El disegel, kekuatan besarnya tidak dapat sepenuhnya dibendung. Kadang-kadang, segelnya mengendur dan kekuatannya bocor keluar. Oleh karena itu, dua fenomena khusus telah terjadi. Salah satunya adalah hutan matahari gelap, yang terletak di sisi terjauh bulan, yang diselimuti kekuatan gelap Samael sepanjang tahun, membentuk zona terlarang yang dapat membuat orang menjadi gila dan bingung. Fenomena khusus lainnya adalah kehidupan yang tercipta dalam mimpi. Sepanjang sejarah manusia, para dewa generasi kedua dan dewa iblis generasi ketiga yang paling kuat sama-sama memiliki kemampuan untuk menciptakan manusia. Menurut Xuan Yu Feiming, kemampuan menciptakan kehidupan tidak hanya dimiliki oleh Sang Pencipta, Kagago. Apa yang disebut kehidupan adalah kombinasi dari bentuk fisik dan ingatan di dunia material, ditambah dengan spiritualitas dari pecahan-pecahan eterik yang telah terpecah. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang bahkan dapat mengendalikan kekuatan eteriknya sesuka hati, membaginya dan menciptakan kembali kehidupan. Pemahaman Zhang Yi adalah seperti membagi jiwa seseorang dan kemudian memberikan kehidupan pada objek lain. Inilah sebabnya tidak ada kontak langsung antara orang bulan dan orang bumi. Meskipun keduanya berada di generasi keempat, penciptanya benar-benar berbeda. Xuan Yu Feiming kemudian memberitahu mereka bahwa meskipun orang bulan termasuk, seperti klan Yihuan di bumi, semuanya adalah makhluk dalam siklus kehidupan generasi keempat. Namun mereka benar-benar berbeda. Orang-orang di Kekaisaran Bulan Cerah diciptakan oleh orang-orang Yihen untuk menyegel Samael, jadi mereka seperti sekawanan lebah, masing-masing lahir dengan misi mereka sendiri. Misalnya, percikan. Mereka adalah individu yang lahir dari klan bulan bercahaya, dan ditakdirkan untuk dikorbankan suatu hari nanti. Adapun orang-orang di Kekaisaran Bulan Gelap, mereka dilahirkan hanya dengan satu tujuan membebaskan Samael. Mendengar ini, Zhang Yi dengan hati-hati bertanya kepada Xuan Yu Feiming. Lalu mengapa kamu tidak menjalankan misi kalian sekarang? Xuan Yu Feiming berkata. Itu adalah proses yang sangat panjang. Dia menatap Zhang Yi dan yang lainnya, lalu menanyakan pertanyaan yang sama. Jika Sang Pencipta menghancurkan kalian dan mendatangkan kiamat, apakah kalian akan memilih kematian, atau apakah kalian akan memilih bertahan hidup dan melawan Sang Pencipta? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Semua orang yang hadir menunjukkan pendiriannya melalui tindakan mereka. Ketika kau memberikan manfaat kepadaku, kau adalah Tuhanku. Ketika kau menginginkan hidupku, kau adalah iblis. Lupakan tentang Pencipta atau hal semacam itu. Saat ini, saya hanyalah diri saya sendiri. Xuan Yu Feiming mengangguk. Kami juga berpikir begitu. Begitu Dewa Iblis bangkit, ia akan melahap segalanya tanpa pandang bulu untuk meningkatkan kekuatannya. Dan kita, pecahan-pecahan eter yang telah terpisah, pasti akan diambil kembali olehnya. Oleh karena itu, setelah membangkitkan keinginan kami sendiri, kami memilih untuk berkhianat kepada Samael.